Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Asep Sunarto. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang syarat dan prosedur naturalisasi. Nah, adik-adik semua ada yang tahu apa yang dimaksud dengan naturalisasi? Apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan? Baik sahabat rumah belajar semua, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu: pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum naturalisasi di Indonesia. Tujuan kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis syarat dan prosedur naturalisasi yang Sahabat rumah belajar, sekarang kita akan membahas pengertian naturalisasi. Naturalisasi merupakan proses perubahan status kewarganegaraan dari suatu negara ke negara lain. Jadi, yang harus digarisbawahi, yang mengalami perubahan adalah status kewarganegaraannya, bukan tempat tinggal. Naturalisasi juga diartikan sebagai proses perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, tentunya dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Naturalisasi yang berlaku di Indonesia ada dua macam. Yang pertama, naturalisasi biasa sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua yaitu naturalisasi istimewa sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Baik, sahabat rumah belajar, sekarang kita akan menganalisa perbedaan antara naturalisasi biasa dengan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa diperoleh melalui permohonan atau keinginan untuk berpindah kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara yang berasal dari niat dan keinginan orang tersebut. Artinya, warga negara asing secara sadar dan sukarela untuk mengajukan permohonan atau pengajuan perpindahan kewarganegaraan yang tadinya warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, untuk naturalisasi istimewa diperoleh melalui pemberian atau penghargaan. Artinya, keinginan untuk terjadinya perubahan status kewarganegaraan dari warga asing menjadi warga Indonesia berasal dari apresiasi dan penghargaan negara tersebut karena telah dianggap berjasa dan menjadi pahlawan untuk kebaikan bangsa dan negara. Yang kedua, naturalisasi biasa itu melalui syarat-syarat dan proses cukup lama. Artinya, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara atau prosedur untuk mengajukan permohonan dari warga negara asing menjadi Indonesia. Dan untuk naturalisasi istimewa itu tidak melalui syarat dan prosedur yang lama. Istimewa ini bersifat penghargaan atau apresiasi dari negara terhadap seseorang yang telah berjasa. Syarat dan prosedurnya juga dengan cepat. Kemudian yang ketiga, untuk naturalisasi biasa tidak boleh menyebabkan bipatrid atau kewarganegaraan ganda. Jadi, apabila ada warga negara asing yang ingin pindah menjadi warga, maka secara sadar lepaskan kewarganegaraan asal.
karena bangsa Indonesia tidak menganut asas bipatrid atau keluarga, tetapi menganut asas monopatrid atau kewarganegaraan tunggal. Nah, sedangkan untuk naturalisasi istimewa sesuai peraturan boleh menyebabkan bipatrid atau kewarganegaraan ganda. Mengapa demikian? Karena tadi status kewarganegaraan yang dimiliki merupakan istimewa sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi negara karena dianggap dirinya telah berjasa. Baik, sahabat rumah belajar, sekarang kita akan membahas peraturan perundang-undangan, tepatnya yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Nah, di dalam pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat naturalisasi di Indonesia. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian yang kedua, telah tinggal di wilayah Indonesia selama 5 tahun atau selama 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Nah, artinya warga negara asing secara medical check up harus memiliki atau sehat, baik itu baik dari jasmani, karena dikhawatirkan warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu membawa wabah penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, memiliki pekerjaan dan penghasilan yang artinya warga yang ingin pindah kewarganegaraan menjadi warga Indonesia harus jelas apa pekerjaannya dan memiliki penghasilan yang tetap, sehingga tidak akan membebani negara. Nah, karena kita ketahui di bangsa Indonesia sendiri masih banyak pengangguran dan kemiskinan. Kemudian yang syarat berikutnya, tidak pernah menjatuhi hukuman pidana. Seperti syarat-syarat sebelumnya, bahwa warga negara asing tersebut harus memiliki surat keterangan baik dari pemerintah yang berwenang. Artinya, orang tersebut tidak tersangkut suatu kriminalitas atau tindak pidana tertentu dan juga terbebas dari hukuman atau sanksi-sanksi yang berhubungan dengan negara sebelumnya. Nah, kemudian bersedia melepaskan kewarganegaraan asal. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa bangsa Indonesia menganut asas monopatrid, artinya kewarganegaraan tunggal dan atau melarang adanya warganegaraan ganda. Nah, sehingga warga negara asing yang ingin pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia mau tidak mau harus melepaskan kewarganegaraan asal. Nah, kemudian syarat berikutnya harus bisa berbahasa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian membayar sejumlah biaya administrasi yang akan disetorkan ke kas negara. Nah, permohonan naturalisasi ini disampaikan oleh pihak terkait kepada Menteri dan Keamanan serta Kementerian Dalam Negeri. Baik, sebagai bahan evaluasi dari materi pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama, silahkan adik-adik mengerjakan lembar kerja peserta didik soal ya. Yang pertama, jelaskan alur dan prosedur pengajuan naturalisasi di Indonesia. Nah, soal yang berikutnya, apakah pengajuan naturalisasi ditolak? Berikan alasannya. Dan yang ketiga, siapa yang berhak menerima atau menolak dari pengajuan naturalisasi Jepang? Nah, silakan adik-adik baca dan ulang kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya, kemudian analisa dan kerjakan lembar kerja. Baik sahabat rumah belajar, demikian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua.
Untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya ada sedikit baik. Bukan kemenangan atau kekalahan yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita bisa memainkan dan menikmati sebuah permainan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Saya pamit. Wal hidayah. Wassalamualaikum